Halo guys, balik lagi bersama aku Valentina di Pisik-Pisik Bincang-Bincang Asik. Oke, di episode kali ini aku akan membahas ciri-ciri kalau kalian itu sebenarnya red flag. Apa sih red flag itu? Red flag adalah tindakan negatif di hubungan asmara, pertemanan, keluarga maupun rekan kerja. Oke, kita mulai dari yang ringan dulu ya. Oke. Kalau kalian sering bilang, aku tuh orangnya gak suka drama, tapi tiap ada konflik, kalian selalu jadi reporter utama, update paling cepat, analisis paling lengkap, komentar paling panjang. Guys, kalian itu bukan anti drama, kalian itu penonton VIP. Secara psikologis itu namanya butuh stimulasi dari chaos. Hidup tenang bikin kamu bosen, makanya masalah orang lain jadi hiburan buat kalian. Jancuk. Next, kalau kalian suka ngerosting orang, terus kalau dia tersinggung, kamu malah bilang, ya ampun, bercanda doang. Fun fact guys, humor yang selalu merendahkan orang lain sering banget datang dari rasa insecure. Karena lebih gampang bikin orang lain terlihat kecil daripada mengakui kamu lagi merasa nggak cukup. Lucu sih, tapi kenapa targetnya selalu orang yang nggak bisa balas? Oke, next. Orang yang red flag adalah orang yang selalu pengen didengerin, tapi jarang banget dengerin. Kalau kalian cerita, semua orang harus fokus ke kalian. Tapi kalau orang lain yang cerita, kalian malah main HP. Guys, itu bukan multitasking, itu low empathy. Dan empati itu bukan bakat, itu skill. Kalau nggak dilatih, ya tumpul. Oke, next. Orang yang red flag adalah orang yang selalu bilang, aku emang orangnya belak-belakan gini. Padahal yang kamu maksud adalah, aku ngomong tanpa mikir dampaknya. Belak-belakan itu jujur dengan tanggung jawab. Kalau jujur tanpa peduli perasaan orang, itu bukan tegas, itu impulsif. Dan impulsif sering datang dari kurangnya regulasi emosi. Oke, next. Orang yang kalau salah langsung defensif. Belum apa-apa udah, kamu duluan, atau kamu juga gitu sih. Itu namanya deflection. Otakmu lagi berusaha melindungi ego, karena ngaku salah terasa kayak ancaman buat kalian. Padahal orang dewasa tahu, mengakui kesalahan itu nggak bikin kamu kecil, justru bikin kamu aman sama diri sendiri. Nice. Next, ini nih, yang lagi viral-viral akhir-akhir ini, avoidant atau orang yang suka silent treatment. Ngilang, diem, gak mau bahas, katanya lagi nenangin diri sendiri. Tapi sebenarnya, kalian itu nggak tahu cara komunikasi yang sehat. Avoidant behavior itu sering muncul karena dulu setiap konflik rasanya gak aman. Jadi sekarang, setiap ada gesekan, pilihannya cuma dua, kabur atau menutup diri. Next adalah orang yang selalu merasa jadi korban. Setiap cerita versimu selalu, aku cuma niat baik kok, aku nggak tahu kenapa mereka jahat. Kenapa sih dunia itu jahat? Guys, sekali-sekali, coba deh tanya ke diri kalian sendiri. Aku ada kontribusi nggak sih di masalah ini? Atau aku ada berbuat salah nggak sih ke mereka? Karena jadi korban di cerita sendiri itu nyaman. Nggak perlu introspeksi, nggak perlu berubah. Oke, sekarang kita ketawa dulu. Karena kemungkinan besar minimal 1 poin tadi kena ke kalian. Dan itu nggak apa-apa. Red flag itu bukan label permanen, itu alarm. Alarm buat bilang, ada yang perlu diberesin di diri aku. Yang bahaya itu bukan punya toxic traits. Yang bahaya itu bangga sama toxic traits. Kalau kalian nonton ini sambil mikir, kayaknya aku gini deh. Selamat, kesadaran itu langkah pertama. Kalau kamu nonton ini sambil mikir, ini nggak ada yang gue banget, nah itu justru yang perlu dicek lagi. Kita semua pernah jadi masalah di hidup orang lain, tapi kita juga bisa jadi versi yang lebih sehat kalau mau berhenti defensif dan mulai refleksi. Jadi kalian lagi berkembang atau lagi nyaman jadi red flag? Itu episode untuk hari ini guys. Menurut kalian red flag yang paling red flag itu apa sih? Kalau buat aku sendiri ya, menurutku red flag yang paling red flag
bukan paling red flag sih sebenarnya, paling menjengkelkan itu ketika ada orang yang tahu dia salah terus minta maaf tapi dia nggak melakukan tanggung jawab. Menurut aku itu paling menjengkelkan. Oke, sekian dari aku, Valentina, untuk episode hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. See you in next video. Bye-bye.